membaca buku, yang mencari tahu lebih lanjut, yang ingin berbuat dengan lebih sungguh. Kerjakan dulu, nanti lagi. Di sini saya akan membacakan beberapa poin. Adapun wawasan berteologi pada pokoknya mengenai iman. Supaya iman lebih nyata, maksudnya supaya sikap iman ternyata menjadi pribadi. Supaya pengertian iman ternyata lebih memberi terang. Supaya semangat iman ternyata lebih menjalani keterpaduan dengan mereka yang mengikuti, mereka yang ikut beriman. Supaya jeripaya iman ternyata lebih tepat menjawab tentang moral dan sosial. Memang, teologi yang dimaksud refleksi iman, mencari kejelasan mengenai iman. Dan oleh karena itu, dibedakan dari ungkapan iman dan doa dan perwujudan iman. Kedua, sikap iman terbentuk dalam seluk-beluk pandangan hidup. Ini tentang mengenai tanggung jawab sosial dan moral. Mengenai manusia dan mengenai solidaritas dalam masyarakat. Pandangan mengenai rasionalitas manusia dan mengenai keyakinan-keyakinan yang mendasari pemahaman kita. Yang ketiga, tak mungkin berteologi Kristiani kalau tidak mengembangkan rasa, sejarah, rasa dan naluri, ingin tahu bagaimana terjadilah lanjutan daripada yang terjadi, untuk mengungkap bahwa hidup manusia pribadi dan kebersamaan manusia serta kondisi hidupnya berubah terus dan berkembang berkat keputusan dan jeripaya manusia yang merdeka. Bagi orang yang mendapatkan keyakinan bahwa hidup pribadi dan bersama berasal dan berpacaran dari kehendak yang membahagiakan. Pokoknya yang berwawasan sejarah, tahu diri bagaikan lilin kecil menjadi bagian dari terang yang tak terbatas. Poin yang keempat, orang beriman yakin dari hari ke hari, melibatkan niat dan tekad hidup serta langkah-langkah kita pada Dia yang adalah awal dan akhir. Dalam semua agama, orang menyebut pemberian diri Allah sekaligus mengarahkan kerinduan pada yang tak pernah kita jangkau. Ada yang mencarikan wawasan berteologi dengan semacam kata kunci seperti pembahasan atau pengarahan. Orang yang akan datang sendirinya mengembangkan wawasan dan berteologi. Apa yang hendak mendapat perhatian kalau Anda berteologi? Tokoh-tokoh teologi abad ke-20. Mungkin
bukan panutan untuk ditiru, namun membaca teks-teks karangan mereka, kita dapat memperluas wawasan untuk berteologi sendiri. Panutan teologi ialah teologi adalah karangan Ralph Reiner, merupakan sebuah renungan fakta, dan pada renungan itu tampaklah langkah-langkah sebuah teologi yang ingin membuat manusia beriman secara pribadi. Karangan menyebut tema dan permasalahan dan memperlihatkan bagaimana manusia sejaman dapat mengimani Allah yang membangkitkan. Selanjutnya, panutan berteologi. Panutan berteologi. Pada tahun 1971 sampai 1990, Raymond Brown menjadi dosen para Union Theology Seminary, New York. Iman dalam keuskupan Santo Agustin, Santa Agustin. Membacakan poin-poin. Yang pertama, setiap kali orang berbicara tentang Allah, mesti diingat Allah selalu lebih besar dari semua perkataan kita. Segala pernyataanku mengenai Dia selalu juga harus kita tarik kembali, hingga kata-kata kita mengenai Allah tidak padam dan dalam misteri. Teologi berbicara dan berdiam sehingga Allah berbicara. Yang kedua, inilah
yang pada pokoknya harus dikatakan oleh teologi. Allah dengan seluruh hidup dan kemuliaannya melibatkan diri, sungguh dan tanpa batas. Pada eksistensi kita yang manusiawi, maka teologi mesti memperlihatkan bagaimana pendirian diri Allah. Kita sebutnya rahmat, dicurahkan atas segala yang hidup, bukan hanya atas segelintir orang yang dibaptis. Kenallah segala sesuatu sebagaimana dirahmati Allah. Yang ketiga, tema dan tugas teologi demikian luas sehingga tidak mungkin diselesaikan sendirian. Kita hanya dapat berteologi dalam dialog, lintas disiplin dan lintas aliran, lintas budaya dan agama. Yang keempat, Allah memberikan diri pada seluruh hidup, dan demi keluhurannya kita mencari Dia. Maka kita mesti mencari Dia dalam seluruh kenyataan hidup. Dalam yang terungkap oleh musik, seni dan sastra, dalam yang dipelajari oleh ilmu, yang diketahui dari sejarah, mencari Allah demi dirinya, tidak terbatas pada kitab suci. Dimanapun kita akan mendengar Allah menghadirkan diri karena terakhir mengenai semuanya itu yang sebetulnya ingin saya ketahui, saya tidak tahu apa-apa. Cuma bahasa semacam ini rasanya aneh. Kita menggambarkan masa depan seperti lanjut sekarang. Pola gambaran yang menjelaskan hidup kekal ini tidak cocok dengan fakta bahwa maut secara radikal memutuskan dan mematahkan semuanya. Hidup kekal kita tampaknya diseberang dan kita jadwalkan. Kita menggambarkannya dengan semua yang kita kenal dalam hidup ini. Begitulah kita menghina dan meremehkan hidup kekal yang tidak mungkin kita pahami, yang di dunia ini kita dapat perjumpaan langsung dengan Allah. Kita jadikan permainan yang menyenangkan di samping banyak pertemuan lain lagi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan kelompok penanggap yang bertugas untuk menanggapi, silakan. Iya baik, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin materi yang disampaikan Cecilia Yeti itu tidak sesuai dengan video yang di video materi yang disampaikan dengan Pak Risto. Jadi mungkin di sini kami berdua hanya bisa mengutarakan refleksi kritis yang kami buat dari video yang disampaikan Pak Risto. Silakan Tere. Dari saya itu melihat dari struktur pemikiran the Provived People of
oleh John Sobrino, penalaran objektif apa yang bisa digunakan di zaman modern seperti saat ini. Lebih lagi jika kita berdialog tentang Tuhan kepada sesama pemuda, karena banyak dari kita menggunakan jejak martir sebagai landasan untuk membangun terpecah belahnya umat, malah justru sering dipandang tidak sesuai dengan ajaran itu sendiri. Banyak pandangan tentang landasan bermetode teologi yang membuat banyak dinamika yang muncul. Lantas, hukuman seperti apa jika kita salah dalam mengartikan sebuah karya pandangan dari metode teologi itu sendiri? Meskipun kita sudah menerapkan penjabaran kasih, harapan, iman, pengampunan, dan juga solidaritas. Dari saya seperti itu. Mungkin Satria mau menambahkan. Silahkan Satria. Silakan dilanjutkan. Bagaimana? Ada tambahan dari anggota kelompok penangkap? Ya, baik, saya akan menambahkan yang saya dapat dari materi video yang dijelaskan oleh Pak Restu, yaitu kehidupan para panutan teologi di Amerika Latin. Bagaimana para panutan teologi ini, mereka di sana sangat dicampakkan, ditolak, bahkan mereka itu dianggap seperti kriminal gitu, seseorang yang layak dibunuh. Bahkan setelah mereka dibunuh pun mereka tidak diperlakukan dengan baik gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, tolong dicek LMS-nya. Di situ sudah ada bacaan dan juga sudah ada video. Video saya adalah soal artikel dari John Sobrino, yaitu The Crucified People. Ya. Jadi tema hari ini panutan berteologi, kita belajar bukan dari Rahner, bukan dari Lisa Sawal-Kohil, tapi dari John Sobrino. John Sobrino seorang teolog dari Amerika Latin yang menulis karangan The Crucified People untuk mengenang teman-teman imamnya yang dibunuh
Nah, konteksnya adalah situasi penindasan yang terjadi di Amerika Latin. Maka di WhatsApp group kemarin saya minta teman-teman nonton film Oscar Romero. Itu bahasanya bahasa Inggris. Ada yang sudah nonton Oscar Romero kemarin yang saya berikan linknya, supaya Anda punya gambaran latar belakang dari apa yang ditulis oleh John Sobrino. Ada yang sudah nonton filmnya? Film Oscar Romero, Uskup Romero. Ada yang sudah nonton? Film itu penting sekali karena supaya Anda punya gambaran apa yang ditulis oleh John Sobrino itu. Kalau Anda tidak nonton itu, Anda tidak ngerti. Kenapa? Karena Anda lahir pada tahun-tahun 2000-an, 90-an akhir, sehingga Anda tidak ngalami situasi yang terjadi pada saat itu di Amerika Latin. Ada yang nonton? Yang sudah mencoba nonton? Atau mungkin pernah googling, pernah mendengar nama Oscar Romero, Uskup Oscar Romero, yang sedang diproses beatifikasi, atau mungkin sudah ya mungkin beatifikasi yang mungkin ya, saya tidak terlalu mengikuti. Di internet ada banyak sekali Oscar Romero. Anda ketik Oscar Romero akan muncul. Ada yang pernah mungkin googling Oscar Romero, apa yang terjadi pada beliau sebagai uskup, apa yang terjadi di daerahnya? Yang terjadi di daerahnya Pak, di mana El Salvador itu umatnya sangat menderita, di mana mereka ditindas, maka dianiaya, bahkan banyaknya pembunuhan gitu. Dan umat di sana juga tidak bisa memberikan aspirasinya, jadi mereka tertekan dan mengalami kesusahan Pak. Ada hal yang lebih ganas lagi, suster? Pembunuhan. Ya. Pembunuhan. Terus apa lagi? Kalau ada nonton, meskipun ada tidak ngerti bahasa Inggris ya, misalkan ya, ada nonton film Oscar Romero, ada kan ngerti apa yang terjadi di sana, bagaimana situasi masyarakatnya, maka film itu sebenarnya penting. Jangan Anda tidak suka nonton film ya, kalau saya kasih film itu berarti penting kan begitu ya. Yaitu mereka ditolak dan mereka tidak mempunyai keluhuran sebagai manusia. Mereka dikenal sebagai kriminal, ateis, teroris itu Pak. Bukan? Iya. Jadi ada rezim berkuasa, ada rakyat yang tertindas, ada rezim yang berkuasa, ada politisi, pemerintahan, militer, dan juga di situ ada pelindungnya juga.
termasuk beberapa uskup juga dekat dengan pemerintahan. Kalau Anda lihat film Oscar Romero itu, Anda kan bisa melihat bagaimana orang bisa hilang. Orang bisa hilang. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Anda bisa di jalan ketemu mayat telanjang bulat mati. Anda bisa nemu orang di tempat sampah. Gedung gereja bisa direbut oleh militer. Bahkan seorang uskup bisa ditembak. Ada struktur yang menindas, yang begitu kejam, yang begitu mengerikan yang terjadi di Amerika Latin. Dan itu struktur yang menindas itu bukan oleh penjajah orang luar negeri, tapi justru dari sistemnya sendiri, dari pemerintahannya sendiri. Maka salah satu peristiwa penting adalah teman-temannya John Sobrino itu para imam Jesuit yang bergerak membantu orang-orang menderita dibunuh, dibantai oleh para militer. Maka kalau Anda lihat artikelnya, bentar saya bukakan artikelnya. Jadi sebetulnya hari ini kita latihan membaca artikel sebetulnya. Sebetulnya intinya itu. Ya. In memory of Ignacio Ellacuría. Ada catatan kakinya, footnote-nya. Ya, ini tulisannya John Sobrino. I dedicate this article to Ignacio Ellacuría. Saya mempersembahkan artikel ini untuk Ignacio Ellacuría karena dia memberikan hidupnya untuk orang-orang tersalib dan kematiannya menunjukkan hal itu. Dia, Ignacio Ellacuría, juga membuat mereka, rakyat tersalib, menjadi objek dari refleksi teologinya. Silahkan dilihat artikel dari Ignacio Ellacuría, El Pueblo Crucificado, Ensayo de Soteriologia Histórica, lalu Revista Latinoamerica de Teologia. Ini artikel-artikel pemikiran Ignacio Ellacuría tentang rakyat El Salvador yang tertindas. Siapa itu? Aku diam aja lah. Tuh, dosen lagi marah begini baru teriak tadi tuh, ujung aku di mana?
Ada buka apa mah? Abang asal cewek lah. Naik ke tuh. Sudah. Maaf teman-teman, saya harus marah kepada Anda karena Anda tidak menampakkan orang dewasa. Sorry, saya berhadapan dengan orang gede, orang mahasiswa, bukan anak SD. Dan Anda punya masalah, tapi tidak ngomong ke saya. Anda sudah tahu bahwa ada anggota kelompok yang tidak bisa presentasi, tapi gak ada yang ngomong ke saya. Saya tambahi, kalau tadi ada yang ngomong dosennya marah, ya saya marah. Karena Anda sudah besar, Anda bisa omong ke saya jauh-jauh hari, Pak, teman saya besok itu jangan begini loh Pak. Ini bagaimana Pak? Apa baiknya tidak kita atur lagi? Ya maaf, ya. Anda sudah gede, Anda umurnya sudah 18 tahun, bisa mikir. Kalau saya tidak marah, Anda akan merasa bahwa oh dosennya baik hati kok, nanti masih bisa diganti jadwalnya. Itu nggak bener namanya. Anda nggak serius namanya. Lalu ada HP buat apa? Ada WhatsApp buat apa? Ada telepon buat apa? Kalau Anda tidak bisa omong, saya selalu omong di awal, ya. Anda mau ngerasani saya dosen marah terserah. Tapi ingat, Anda sudah gede, ya. Kita sama-sama orang dewasa, Anda dewasa, saya dewasa. Saya punya kerjaan, Anda juga punya kerjaan. Saling menghargai itu, saling menghargai. Kalau Anda tidak belajar, ya rugi bukan saya, ya. Ingat, saya tidak pernah rugi karena saya berikan kewajiban saya sudah berikan kewajiban saya. Tapi kalau Anda menyanyiakan, ya sudah, itu bukan urusan saya. Moga-moga Tuhan melempar batu kerikil kepada Anda. Itu aja, nggak usah batu besar, kerikil aja. Be serious with your life. Be serious. Oke. Ya, karena kelas B ini memalukan terus terang. Kelas A kemarin terjadi masalah dengan Dies, tapi mereka bisa handle. Kita nggak harus cari waktu yang lain. Tapi Anda itu loh, ya kelompok yang sungguh memalukan menurut saya. Ya moga-moga Anda sadar, karena kelas yang A nggak seperti ini. Ya maaf saya bandingkan, tapi kenyataannya seperti itu. Kemarin kita ngalahin trouble di kelas A, tapi bisa dihandle, kita jalan. Baik, Ignatius Lacuria itu seorang imam Yesuit, seorang teolog yang dibunuh, dianggap sebagai teroris karena dia memperjuangkan rakyat yang tersalib.
Dia memperjuangkan orang-orang yang tertindas tadi. Maka kalau Anda belum nonton film Oscar Romero, tonton lagi film itu. Ya, tonton, tolong ditonton karena supaya Anda ngerti. Bahkan seorang uskup Romero itu aja mati ketika Ekaristi ditembak oleh tentara. Ya kalau para imam jelas ya, namanya jelas. Uskup jelas. Kalau mati namanya jelas. Ini uskup ini mati, imam ini mati. Tapi kalau orang kecil, mereka nggak punya nama. Orang-orang kecil tidak punya nama. Jadi nanti kalau Anda lihat film di Oscar Romero itu, Oscar Romero akan menempelkan foto-foto, menuliskan, ditempelkan di dindingnya. Dia minta orang-orang laporan siapa orang-orang hilang. Dan ada banyak sekali orang hilang. Dan nggak tahu ini siapa dan siapa. Jadi kalau di pengadilan orang masih bisa membela ya. Jadi tapi di yang dialami oleh rakyat El Salvador adalah mereka nggak bisa membela, nggak bisa. Mereka tiba-tiba diambil, dibunuh, dianggap sebagai teroris oleh militer, oleh pemerintah. Nggak ada pengadilan, tiba-tiba hilang, dan mungkin 1 bulan atau 2 minggu kemudian ketemu mayatnya di tempat sampah, dimakan burung dan segala macamnya. Nah, inilah yang oleh Ignacio Ellacuría disebut sebagai rakyat yang tersalib, the crucified people. Maka hari ini saya mau dengan artikel John Sobrino, kita mau belajar soal yang namanya teologi pembebasan yang memang muncul, berkembang dari Amerika Latin. Ya. Kenapa? Ya karena itu. Dan yang membuat memang beberapa teolog yang ada di El Salvador. Antara lain Ignacio Ellacuría, lalu juga antara lain John Sobrino sebagai orang yang mendirikan, membangun teologi pembebasan. Bahwa teologi itu tidak bisa hanya ada di level ilmiah, di level universitas, tapi teologi harus membuat rakyat yang tertindas, rakyat yang tersalib menjadi bebas. Nah, mari kita lihat sekarang artikel John Sobrino tentang the crucified people. Saya hanya mau menerangkan intinya saja. Selebihnya saya di video saya sudah saya jelaskan. Saya hanya mau mengulang sedikit saja. Judulnya, rakyat tersalib adalah hamba Yahweh yang menderita hari ini. Nah, maaf kalau teksnya bahasa Inggris, ya. Tetapi bagi saya sebagai mahasiswa, Anda harusnya punya kemampuan bahasa Inggris meskipun minimal. Dan Anda harusnya punya kemampuan untuk mengetik bahasa Inggris, membuka Google Translate, lalu bisa mengetik ini lalu menerjemahkannya. Kalau Anda tidak bisa menerjemahkan secara langsung. Nah, jadi harusnya bagi mahasiswa bahasa Inggris bukan alasan bahwa saya tidak bisa belajar. Saya tidak bisa terima kalau Anda mengatakan ini bahasa Inggris sulit.
No, Anda mahasiswa. Anda bukan anak SD. Ya, Anda bukan anak SMP. Anda mahasiswa. Di depan Anda ada teknologi. Nah, John Sobrino menyejajarkan antara apa yang dialami oleh rakyat El Salvador dengan apa yang dialami oleh hamba Yahweh yang menderita. Ada perbandingan. Yang jelas, John Sobrino menunjukkan bahwa orang-orang tersalib ini fakta yang mengerikan, fakta yang nyata, dan orang seringkali mau menutupinya. Kalau berhadapan dengan penderitaan, orang senantiasa mau menutupinya. Maka kita punya istilah, misalkan, oh, orang dari dunia ketiga. Dunia ketiga. Wah, apa istilahnya orang dunia ketiga? Dunia ketiga berarti orang-orang yang miskin. Kenapa tidak ngomong saja orang-orang dari negara miskin? Karena orang cenderung ingin menutupi fakta-fakta yang mengerikan, sehingga orang tidak mau melihat fakta yang mengerikan itu dari dirinya sendiri. Nah, maka John Sobrino ingin membuka bahwa orang-orang tersalib ini ada. Mereka bukan khayalan, mereka bukan isapan jempol, tapi betul-betul ada. Nah, maka di bagian kedua, John Sobrino menghubungkan antara rakyat tersalib dengan hamba Yahweh yang menderita. Dia mencoba menghubungkan. Nah, di teks video sudah saya bantu dengan garis bawah. Jadi itu kira-kira bagian yang penting. Nah, ini orang-orang tersalib ini kelanjutan dari hamba Yahweh yang menderita. Nah, di mana itu? Maka Anda harus membaca teks ini dengan membuka kitab suci. Sebetulnya soal hamba Yahweh. Bagian pertama, Anda tahu teks hamba Yahweh? Teman-teman tahu? Hamba Yahweh itu dari kitab suci apa? Matius, Pak. Bukan. Yesaya, hamba Yahweh yang menderita. Anda nanti cari di sana. Jadi Yesus yang menderita itu adalah hamba Yahweh. Ya. Tetapi itu sebenarnya sudah dinubuatkan pada kitab Yesaya. Lalu apa yang dibuat oleh John Sobrino adalah membandingkan antara hamba Yahweh yang dalam kitab Yesaya dengan pengalaman orang-orang di El Salvador. Maka dia katakan orang-orang ini orang-orang yang menderita, penuh duka cita, ada kelaparan, kesakitan, frustasi, kurang pendidikan, kurangnya kesehatan, tidak ada pekerjaan. Inilah penderitaan yang dialami. Seperti hamba Yahweh yang menderita. He is a man of sorrows. Gitu ya. Yang kedua, ini kemiripannya, bukan tapi perbandingannya. Sebagaimana hamba orang-orang tersalib ini juga ditolak. Segala sesuatu telah diambil darinya, bahkan kegugurannya sebagai manusia. Mereka tidak dianggap. Orang mati itu kalau terhormat kan masih dikubur baik-baik ya. Mereka tidak dibuang di tempat sampah, dibuang di tengah jalan, mati gitu aja. Dia tertindas dan dia menderita sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya. Jadi seperti anak domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Itulah hamba Yahweh yang menderita.
Dan orang-orang El Salvador juga mengalami itu. Dia nggak bisa melawan. Dia tidak punya pengadilan. Nggak ada yang membelanya. Finally, it is said of the servant that he was taken away, defenseless and without judgment. Dia nggak diadili. Dia tidak bisa membela dirinya. Hamba Yahweh juga begitu. Dia disalib tanpa membela diri. Nah, inilah yang oleh John Sobrino mau dikatakan bahwa hamba Yahweh itu sekarang ada dalam diri para rakyat yang tertindas, rakyat yang tersalib. Nah, ini bagian yang kedua. Sebagaimana hamba Yahweh itu juga membawa penebusan, ya. Kalau tadi ngomong penderitaannya, di bagian ketiga, hamba Yahweh, kalau kita orang Katolik, orang Kristen, Kristiani kan mengatakan hamba Yahweh itu Yesus Kristus, anak domba Allah, kan begitu. Yang sengsara, menderita, menebus dosa manusia. Maka John Sobrino juga membawa apa lalu? Keselamatan apa yang dibawa oleh rakyat tersalib, orang-orang yang tersalib itu. Nah, maka dia menunjukkan beberapa hal terang yang dibawa oleh rakyat tersalib. Yang pertama, orang tersalib itu menunjukkan jati diri dunia. Kalau Anda cek laboratorium, Anda kalau mau tahu usus Anda baik atau tidak, maka dicek feses, kotoran, sampahnya, sampah dari ususmu. Dari situ akan ketahuan kalau kondisi kalian bagaimana. Maka orang miskin adalah sampah dunia. Artinya apa? Kalau ada orang miskin, berarti dunianya sedang bagaimana. Artinya dari feses kita tahu ususnya seperti apa. Maka dari sampah dunia, dalam arti ini orang-orang tersalib, kita bisa melihat dunia kita seperti apa sih. Maka orang-orang tersalib itu juga memberikan utopia, membuka utopia yang ada. Lalu apa yang diberikan oleh orang-orang tersalib itu? Apa yang dia berikan? Ada pelayanan ini, solidaritas, kesederhanaan, kesediaan menerima rahmat Allah. Ini orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang sederhana, siap sedia. Dia juga memberikan harapan. Karena apa? Orang miskin itu hanya punya harapan, moga-moga besok masih hidup. Harapan. Uang nggak punya, nasi nggak punya, punyanya apa? Ya moga-moga besok masih hidup. Harapan murni, tulus, tanpa embel-embel. Mereka juga memberikan kasih yang besar, karena hanya itu yang mereka miliki, kasih kepada sesamanya yang menderita. Bahkan kalau mereka yang menindas itu mau berbalik dan tidak menindas, mereka akan mengampuni. Maka dikatakan mereka akan mengampuni kalau yang menindas itu mau berhenti. Mereka siap mengampuni, karena bagi mereka lebih penting saya hidup daripada saya mati. Orang tersalib memberikan solidaritas. Karena apa? Mereka tidak punya apa-apa lagi. Kaya tidak, miskin iya, pekerjaan nggak punya, sehat mungkin ya tidak, rumah mungkin juga tidak punya. Lalu apa? Ya hanya punya diri mereka bersama dengan teman-temannya yang menderita. Dan pada akhirnya orang miskin itu, orang-orang tersalib, memberikan iman. Mereka hanya punya iman, nggak ada yang lain lagi. Moga-moga Tuhan membantu saya untuk bisa hidup. Lain tidak. Maka rakyat tersalib menurut John Sobrino adalah penerusan dari hamba Yahweh yang menderita, yang juga sekaligus sebagaimana hamba Yahweh yang menderita membawa terang dan keselamatan bagi umat manusia. Nah, itu inti dari teologi artikel yang dibangun oleh John Sobrino.
Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Atau ada diskusi? Pak, Silakan. saya ingin bertanya Ya, mengenai keselamatan orang tersalib itu ada apa aja, Pak? soal Mengenai keselamatan orang tersalib, Pak. keselamatan yang dibawa oleh orang tersalib tadi, yang saya Iya. jelaskan 5 terakhir tadi loh. Oh iya, Pak. Ada solidaritas, ada iman, ada ini tadi, Oh iya, baik, Pak. ada iman, ada solidaritas, ada pengampunan, ada kasih, lalu ada harapan, lalu ada nilai-nilai kesederhanaan, kesiapan menerima Allah, rahmat Allah. Itu di bagian terakhir tadi ya saya jelaskan terakhir. Yang lain? Saya mau tanya, adanya teologi pembebasan ini apakah karena adanya permasalahan di El Salvador itu? Iya. Iya. Atau memang sebelumnya sudah ada tetapi apa namanya? Dalam pembahasannya kita membahas tentang yang El Salvador. Salah satu yang kuat memang El Salvador, Sister. Salah satu yang kuat. Tetapi sejauh saya tahu juga ada teologi yang lain, tapi tidak pernah ngomong soal teologi pembebasan. Tapi memang munculnya di Amerika Latin ya. Saya tidak ngomong El Salvador tapi Amerika Latin. Jadi teologi pembebasan itu berkembang di Amerika Latin tahun-tahun 70-an, 80-an. Karena memang ya terjadi situasi seperti itu, penindasan oleh rejim yang berkuasa. Mungkin Suster pernah ingat ya, mungkin ada waktu Paus Yohanes Paulus kedua datang berkunjung ke Amerika Latin, kalau Brasil atau mana saya lupa. Penduduk asli itu bahkan mengembalikan salib ke Paus Yohanes Paulus II. Salib itu dikembalikan. Mereka mengatakan salib ini membawa penindasan. Ada banyak orang asli yang terbuang, hilang di Amerika Latin. Jadi kalau kita belajar tentang apa namanya kolonialisme ya Spanyol, apa yang mereka buat? Mereka membantai orang-orang asli, penduduk asli dibantai. Maka di Amerika Latin itu banyak yang Katolik, tetapi mereka semua itu ya sebelumnya sudah membantai dulu, dihabisi dulu. Nah, ketika sudah banyak yang Katolik pun tetap seperti itu. Akhirnya kekatolikan itu direfleksikan tidak berdampak. Nah, secara istilah memang munculnya di Amerika Latin, tapi kalau teologi yang berpolitik artinya yang terlibat menurut saya tidak hanya mereka ya, ya. Begitu. Mungkin labelnya memang baru berkembang di Amerika Latin waktu itu. Karena yang dikutip antara lain juga Dietrich Bonhoeffer dari Jerman, yang mungkin kalau tidak salah dia berteologi pada zaman Auschwitz ketika Nazi banyak membunuh orang-orang Yahudi.
Begitu suster. Jadi Kalau misalnya Pak, kita membahas tentang teologi pembebasan dengan orang lain gitu, apakah yang menjadi dominan dalam pembahasan teologi pembebasan itu adalah kejadian di El Salvador, atau apakah ada satu kejadian yang lebih dominan dari itu? Kalau sekarang orang sudah bisa lepas dari El Salvador ya, karena sudah 20 tahun yang lalu ya. Tapi maksudnya begini, kalau sekarang orang bicara teologi pembebasan, yang dibicarakan bukan sekedar soal El Salvador, tapi bagaimana teologi membebaskan orang-orang tertindas. Teologi itu harus praksis, harus sampai pada praksis membebaskan orang-orang tertindas. Teologi yang hanya bicara liturgi, hanya bicara yang baik-baik, moral-moral, tapi lupa membuat orang miskin, orang tertindas menjadi sejahtera, membebaskan mereka, ini nggak benar. Jadi teologi pembebasan itu soal penekanan, suster. Penekanan. Maka kalau teman-teman dari Kalimantan mau berteologi, saya akan mendesak teman-teman untuk bicara soal sawit, tanah adat, sawit. Bagaimana teologi bicara di situ. Kalau kita ngomong Papua, saya akan bicara soal bagaimana Anda bisa berteologi dan membuat masyarakat Papua menjadi masyarakat yang bermartabat, dihargai tanahnya sendiri. Karena mereka punya harta kekayaan yang begitu hebat, tetapi gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Itu suster mas saya. Jadi sekarang kalau fokus teologi pembebasan adalah bagaimana kita berteologi dan membantu orang-orang tertindas. Ini teologi pembebasan. Melawan struktur-struktur yang berkuasa. Bahkan kadang-kadang struktur yang berkuasa itu hierarki sendiri. Kadang-kadang begitu. Uskup Romero itu juga berkelas dengan para uskup yang lain. Para uskup yang lain dia cenderung dekat dengan penguasa, dengan pemerintah, pro pemerintah. Romero tidak. Maka beatifikasi Romero itu begitu lama. Karena apa? Banyak kardinal gak setuju Romero di proses beatifikasinya. Gak setuju. Jadi struktur hierarki sendiri bisa menindas juga. Jadi nanti silakan lihat di YouTube komentar-komentar bagaimana kok Romero itu udah meninggal lama tapi proses beatifikasinya jadi lambat. Padahal banyak orang mengatakan Romero ini pantas menjadi santo. Banyak orang Amerika Latin yang mengatakan begitu. Tapi begitu lambat. Karena apa? Kardinal-kardinal yang melawan Romero masih ada. Nah, sampai dia para kardinal itu meninggal, baru proses menjadi lebih mudah. Ada banyak polemik tentang Romero, tapi jelas dia memperjuangkan orang miskin, orang-orang tertindas. Dia membela kebenaran, ya itu Romero. Tapi itu pun tidak diakui oleh para uskup, beberapa uskup ya, kan ya, beberapa uskup. Teologi pembebasan ini juga dalam tanda kutip sedikit dianaktirikan, artinya dilihat dengan kacamata curiga gitu. Tapi menurut saya penting sekali karena kita di Indonesia menghadapi situasi itu. Kalau dulu kita ditindas oleh rezim Soeharto, dulu oleh Belanda, lalu saya itu rezim Orde Baru Soeharto, sekarang kita juga ditindas rezim koruptor yang punya kekuasaan untuk ambil keputusan di DPR, ambil keputusan di data pemerintahan. Baru jadi bupati berapa bulan sudah korupsi. Lalu mana keputusan untuk rakyat? Mengapa jalan di Kalimantan sampai hari ini masih tanah? Padahal Kalimantan itu begitu kaya. Kenapa di Papua, pulau yang begitu kaya dengan freeportnya itu, transportasi begitu sulit? Orang harus naik pesawat. Ini namanya penindasan. Ini penindasan. Itu komentar saya.
Dan bagi saya ini sangat menarik soalnya, karena penindasan ada di sekitar kita. Yang lain? Pertanyaan, tanggapan? Intro mau bicara? Silakan. Pencarian kehidupan terutama di Indonesia luar biasa. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Ya, jelas. Baik. Di sini saya melihat bahwa teologi pembebasan ini cukup menarik. Termute Indro. Termute. Maaf Pak, jaringannya terputus. Oke, silahkan. Oke. Menurut saya ini cukup menarik Pak, karena berbicara langsung tentang apa peristiwa yang kita hadapi di Indonesia Pak. Cukup menarik. Dan apakah kan kita sebagai katekis, apakah ketika kita menerapkan teologi pembebasan ini dalam kehidupan kita nanti berikutnya Pak, apakah ini suatu yang sah-sah saja Pak? Ya. Terutama mungkin karena saya berasal dari memang asli saya dari Flores NTT, namun saya hidup di Kalimantan dan melihat situasinya memang situasi yang cukup meresahkan Pak, dan dengan yang saya lihat. Jadi apakah ini ketika saya menjadi seorang katekis, apakah saya boleh menerapkan teologi pembebasan ini Pak? Ya. Menurut saya harus. Karena teologi yang tidak bicara masalah konkret aktual yang dihadapi umat itu menjadi nonsens. Contoh konkret, ada sebuah paroki di mana umatnya pedagang. Kayaknya bahas. Kalau berdagang itu pasti ada hari pasaran di Jawa. Misalkan hari Minggu pagi. Kalau hari Minggu pagi, umat pasti tidak ke gereja. Gerejanya sepi. Karena apa? Orang ke pasar. Kalau sampai romonya bilang, Anda harusnya mementingkan Tuhan, jangan ke pasar, saya akan ngomong, ini romonya gak ngerti. Orang itu butuh hidup. Hari Minggu dia jualan, hari lain pasarnya tutup. Jadi kita sebagai orang tokoh agama juga harus bicara realita. Karena seringkali agama itu menjadi candu yang dipakai oleh para penguasa untuk melanggengkan penindasan. Maka gereja harus bicara, terutama membantu orang-orang miskin. Terhadap masalah sawit, harus saya akui bahwa bahkan koran-koran pun gak berani mengungkap.
cari media yang berani memblow up masalah ini, tidak ada yang berani. Orang-orang nasional itu tidak berani, nggak tahu. Saya nggak tahu betul ini di belakang itu ada apa saja, tapi ya bagaimana tanah adat direbut oleh perusahaan sawit dan segala macam yang terjadi di Kalimantan. Jadi gereja harus bicara, karena dengan begitu gereja menjadi signifikan. Kehadiran gereja itu menjadi bermakna gitu loh. Tapi kalau gerejanya ngomong liturgi, orang butuh makan bro, ya kan? Orang butuh hidup kan. Jadi apa gunanya berdoa ketika, atau ke gereja lah, saya ngomong ke gereja, ketika orang nggak bisa makan? Apa artinya? Ngerti ya? Jadi justru kita harus membantu orang supaya bisa hidup dulu, baru setelah hidup mari diajak untuk menghidupi imannya dengan lebih baik. Jangan dibalik, paksakan supaya orang hidup imannya baik tapi lupa dengan bagaimana dia bisa makan minum. Ya itu. Hanya memang tantangannya berat, karena seringkali para penguasa, para orang kaya, para pemilik modal itu sudah kong kali kong ya, dengan pemerintah, mungkin juga dengan hierarki juga, kita nggak ngerti. Tapi bisa saja karena mereka punya uang. Karena uang, dengan uang orang bisa membeli apapun, membeli jabatan, membeli suara, membeli undang-undang, membeli hak izin atas penggunaan lahan, apapun. Gitu kalau saya bicaranya begitu. Maka kalau Anda jadi guru agama, kalau nanti di kelas 12 ada ajaran sosial gereja, ada topik itu, Anda mau bicara apa? Bagi saya Anda harus bicara real. Kalau di Kalimantan bicara soal sawit, tanah, illegal logging, bagaimana hutan yang begitu hebat itu ternyata hanya pinggirnya aja, dalamnya sudah kosong semua, nggak ada hutan, dibabat habis gara-gara illegal logging. Nah itu harus menjadi topik yang dibahas, menjadi konsientrasi terus-menerus masyarakat adat. Ya moga-moga teman-teman tertarik dengan teologi pembebasan. Ya ekstrem kiri sih, tapi ya kita harus bicara untuk orang miskin. Pak, maaf apakah saya belum menanggapi? Silakan. Nah, kalau tentang teologi pembebasan dalam hal itu kan contohnya tadi tentang ke gereja pada hari Minggu, dan padahal hari Minggu itu adalah hari pasar di mana orang-orang harus bekerja. Nah, kalau misalnya kami membahas hal ini dengan orang lain yang mereka mungkin belum pernah mempelajari tentang teologi pembebasan ini, terus mereka kalau misalnya ada pandangan begini, ya bagaimana kita membantu orang lain, menyelamatkan orang lain dari penindasan, tetapi dilihat dari beberapa segi, misalnya tentang keagamaan, tentang hal ekonomi, tentang hal sosial, itu bagaimana Pak? Kalau misalnya gini, kita berteologi pembebasan dengan orang-orang yang miskin gitu kan, dan terus dilihat dalam hal religius, keagamaan gitu, itu ya kita diajak untuk berdoa lah begitu, terus selalu melayani Tuhan kayak begitu. Terus dalam segi ekonomi kita juga harus memberikan misalnya lapangan pekerjaan kayak gitu. Terus dalam hal segi sosial kita harus mendampingi mereka dalam mencari pekerjaan begitu. Lalu kalau seperti itu bagaimana Pak? Iya, kalau saya ya harus integral. Kalau hanya mau menuntut orang supaya liturgis baik tapi lupa membantu jemaatnya supaya hidup, ya itu omong kosong. Sebagaimana Paulus pernah marah-marah
pada jemaat di mana, di Korintus kalau tidak salah, ketika dalam perjamuan orang kaya kumpul orang kaya, makannya enak sampai lebih-lebihan, anggurnya banyak. Orang miskin hanya dengan orang miskin, makannya sedikit, nggak ada apa-apanya. Apa itu artinya? Jadi holistik dong. Kalau kita membangun jemaat itu ya holistik. Ya hidupnya dalam arti ekonominya, ya juga imannya. Kalau ekonomi belum dipenuhi, orang nggak akan bisa beriman dengan dalam arti iman itu berarti sempit ya. Saya ngomongnya soal liturgi, tata kerak, rajin ke gereja sebagainya dengan baik. Jadi gereja harus integral, harus itu. Kalau saya ingat Romo-Romo Belanda dulu, mereka datang, para misionaris itu kan banyak datang ke desa-desa. Apa yang mereka buat? Apakah ngomong iman dulu? Enggak. Ngomong soal pendidikan, ngomong soal membangun rumah yang baik, pekerjaan. Masih ingat cerita Van Lith? Kenapa Barnabas Harikromo jadi Katolik? Karena diobati oleh Romo Van Lith. Karena dia datang dari peromasan, jalan mau berobat. Karena dia merasa dukun nggak bisa, tabib nggak bisa, dia datang ke Mundilan, ketemu Van Lith, lalu diberi obat, sembuh. Setelah itu baru dia jadi Katolik. Maka kita harus jujur mengatakan bahwa logika yang dibangun adalah logika tata dulu hidup orang, baru setelah itu imannya kita tata, kita bina. Jangan terbalik. Kalau Anda hanya ngomong you harus taat ke gereja, you harus begini-begini sesuai dengan ajaran gereja Katolik, tapi nggak membantu hidupnya secara real, ekonominya, ya nggak usah ngomong banyak lah. Karena realitas hidup orang adalah ya hidupnya bisa makan atau tidak, bisa makan atau tidak, bisa bekerja atau tidak, itu realita. Begitu suster kalau saya. Mungkin orang tidak akan setuju dengan pandangan saya, tapi kalau kita jadi katekis, bantu dulu orang supaya bisa menata hidupnya, ekonominya, keluarganya, pendidikannya. Baru setelah itu kita ngomong imannya. Jangan hanya ngomong gereja aturannya begini, kamu harus begini, kamu harus begini, tapi Anda tidak pernah membantu mereka untuk hidup dengan layak. Berarti Pak ini seperti menurut pandangan kita masing-masing begitu. Dalam hal apa namanya? Kan menurut Pak Resto kita harus membantu hal perekonomian dulu, baru tentang membahas tentang iman supaya mereka bisa sejahtera, terus bisa beriman lebih. Kalau misalnya ada pandangan lain, ya kita iman dulu baru itu membantu begitu. Lalu bagaimana Pak? Gini suster, saya lagi titik pandangnya teologi pembebasan ya suster ya. Karena pembahasan kita itu ya, saya ngomongnya dari sudut pandang itu ya. Saya tidak pakai sudut pandang yang lain. Kalau teologi pembebasan itu intinya adalah kalau saya berteologi itu harus sesuatu yang konkret, membantu orang-orang miskin terangkat dari salibnya. Ya. Membantu orang-orang menderita. Sekarang saya bicara soal apa? Pastoral untuk orang-orang yang menderita. Kalau you sudah kaya, ya sudah nggak usah ngomongkan ekonomi, suster.
cukup ngomongkan imannya saja, ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan situasi rakyat yang menderita, Anda ngomong iman itu omong kosong. Gitu loh. Saya ngomong dalam konteks ini, suster ya. Teologi kebebasan. Dan orang teologi kebebasan biasanya kan berhadapan dengan orang-orang yang menderita. Soalnya ini. Berhadapan dengan masyarakat yang menderita. Anda mau pertama-tama omong soal iman atau Anda mau membantu penderitaan mereka supaya terangkat? Pilih mana? Ya kalau ngomongnya pada orang-orang yang tidak menderita nggak usah diperdebatkan, suster. Jelas itu. Kan gitu ya. Tahu ya sudut pandang saya, suster ya. Pak, makasih Pak. Baik Pak. Karena seringkali kita ini akan tergoda untuk menuntut orang untuk rigid dengan iman, tapi lupa. Ya mohon maaf, orang Katolik itu kadang-kadang dengan tetangganya yang Katolik, kadang-kadang tidak pernah beli barang dari tetangganya yang Katolik loh. Ya enggak? Di Semarang, di sebuah paroki teman saya pernah tinggal, ada gerakan APP. Apa gerakannya? Gerakan untuk belanja atau menggunakan jasa dari saudara-saudarinya yang Katolik. Supaya apa? Terangkat ekonominya. Ini loh gereja. Nah, ini kan bagus. Gitu loh. Supaya tetangga-tetangganya punya warung yang kecil-kecil itu masih bisa hidup. Saya pernah punya ketua lingkungan di Madiun. Nggak usah ngomong aneh-aneh. Tetangga kita, saudara kita itu jualan soto. Mau nggak kamu itu beli soto dari tempat dia? Karena dengan kamu beli soto di tempat dia, kamu membantu hidupnya. Nah, kalau kamu hanya beli soto tempat lain yang warungnya terkenal, enak-enak saja, yang ngapain? Konkret aja lah. Ayo. Nah, itu seorang ketua lingkungan pernah ngomong begitu. Begitu ya, kalau kita berhadapan dengan situasi di Indonesia yang sebelum saya katakan, ya tidak semuanya hidup enak gitu. Oke, terakhir soal bermetode teologi. Sebetulnya di video saya ada satu slide penting yang harus teman-teman lihat kalau membaca buku atau artikel teologi. Ada 3 yang harus dibuat. Pertama adalah merumuskan pertanyaan dasar. Yang kedua, memberikan jawaban otentik. Yang ketiga, berkonteks Kristiani. Di video saya sudah ada. Tolong teman-teman camkan 3 hal ini. Kalau teman-teman nanti di akhir semester saya minta buat paper teologi, harus pakai 3 langkah ini. Merumuskan pertanyaan dasar, memberikan jawaban otentik, berkonteks Kristiani. Kalau teman-teman di UTS saya beri tugas membaca 4 buku teologi, bacalah sebuah buku selalu dalam kerangka ini, 4 ini. Pertanyaan dasarnya apa? Jawaban dia apa? Berkonteks Kristianinya apa? Nah, kalau tadi kita belajar John Sobrino. Sobrino punya pertanyaan. Apakah orang-orang menderita ini bisa menjadi pelanjutan dari hamba Yahweh yang menderita? Kalau iya, lalu penderitaan mereka apa? Lalu keselamatan mereka apa? Itu yang ditanyakan oleh John Sobrino. Maka John Sobrino menunjukkan dengan cara membandingkan pengalaman hidup rakyat El Salvador dengan teks hamba Yahweh yang menderita dari Yesaya. Dia sejajarkan dan dia menemukan bahwa memang orang-orang tersalib itu adalah penerusan hamba Yahweh yang menderita. Dan mereka juga membawa salib, membawa terang, keselamatan. Tadi ada 5 tadi. Itu jawabannya dari Sobrino. Dasarnya adalah teks berkonteks Kristianinya
dia memakai Ignacio Ellacuría, lalu dia juga memakai kitab Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita. Nah, berkonteks Kristiani itu artinya kalau saya berteologi dicek, dibandingkan dengan kitab suci, magisterium, dan juga pandangan para teolog yang lain. Nah, kalau baca buku, 3 hal ini harus selalu dilihat. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Masih 3 menit. Detailnya ada di video saya, sudah saya jelaskan. Moga-moga Anda sudah nonton. Kalau belum ya wallahu alam. Itu tugas Anda. Itu kebutuhan Anda. Bukan tugas, itu kebutuhan. Ada pertanyaan? Sampai hari ini yang bertanya tentang buku teologi baru 1 orang. Itu pun baru 1 buku, kalau tidak salah. Kelompok yang lain tidak tahu entah kemana, padahal itu tugas UTS. Yang saya harap nanti bulan November dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke. Cukup, Pak. Begitu, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi besok Jumat. Terima kasih Pak Resto. Terima kasih. Terima kasih, Pak.